Yang selama ini kan pepaya itu dianggapnya hanya buah biasa. Buah biasa sebagai makanan setelah makan nasi atau makan berat, baru ditutup dengan makan buah pepaya. Tapi kami Pelengkap bahasanya ya Pak ya. iya lengkap. Kami berinovasi. Pepaya kami olah menjadi makanan stick atau menjadi makanan ringan yang mana nanti bisa kita nikmati secara camilan ataupun bisa sebagai lauk makan. Karena ada beberapa tampilan yang kami olah, antara lain buah pepaya itu kami olah menjadi abon pepaya. Abon pepaya sendiri ada beberapa varian. Abon pepaya rasa teri, abon pepaya original, abon pepaya rasa pedas. Nah itu ada beberapa rasa varian dan ada stik pepaya sebagai camilan. Stik pepaya ini. Nah, kemudian ada yang manisan. Manisan kita apresiasikan menjadi manisan basah dan manisan kering. Oh, manisan basah. Ya, kalau manisan basah yang mana kita sudah tidak asing lagi. Sudah banyak kan manisan basah yang terbuat dari buah, tapi kami mengeksplor dari buah pepaya menjadi manisan basah. Yang mana manisan basah itu kalau kita nikmati secara tidak langsung kita itu ada mengandung beberapa vitamin yang ada di kandungan pepaya itu sendiri, banyak vitamin yang terkandung, diantaranya vitamin C dan lain-lainnya. Nah itu juga bermanfaat bagi tubuh kita. Sedangkan rasanya pun nanti kalau mencicipi bukan rasa pepaya lagi, Gitu Pak. sudah berubah rasa, tapi tetap rasa buah. Dan kami tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bahan yang mengandung asid, tidak menggunakan yang mengandung toksit. Jadi kami menggunakan secara alami. Yang selama ini dikelola oleh Ada logonya. kami Ada logonya. Iya. Oh, Burika. Iya. Burika. Fatimah. Burika Fatimah. Ya, dosen kita Pak. Iya. Kebetulan nih Pak. Untuk selama ini memang kami akui tidak berusaha mengajukan legal. Oh, legal. Perizinan. Iya. Ya, namanya kita harus mendapatkan IRT-nya. IRT-nya kan kami belum dapat, yang mana kami sudah mengajukan. Nanti kan kalau kami secara kelompok memang masih ada kesulitan, tapi kalau mengajukan secara pribadi, UMK pribadi itu ada kemudahan. Karena kami berkelompok, UMKM itu kerjasama dengan kami dan UMKM itu yang merekrut kami, jadi kami harus mengatasnamakan tim G2RT. Jadi nanti tim G2RT yang diketuai oleh Pak Yunus, jadi sebagai Pak Direkturnya Bumdes juga. Jadi ini kita ada kalibrasi, jadi Bumdes dengan G2RT ini bergabung. Ya, misalnya. Nah, jadi mungkin untuk perizinan memang kami masih kesulitan. Kemudian untuk nanti ke depannya yang namanya BPOM itu juga kami belum bisa mengajukan karena IRT-nya sendiri belum kami dapatkan. Sertifikasi halal dan yang Iya, lain-lain nanti kan iya. kedepannya seperti itu Iya. gitu. Kan bahan barangnya itu kan kami upload di media ya. Tapi karena selama ini kita coba ke antar teman dulu, sesuai yang kita kenal. Secara umum pasar umum kami belum bisa seperti yang diaturkan tadi ke oleh-oleh, ke daerah-daerah yang menjadikan iya. Misalkan ada di toko-toko kami belum bisa ngedrop. Ya, kemarin kita kirim ke Papua itu abon rasa pedas sama original sama ini yang manisan kering. Manisan kering. Iya. Manisan sama abon. Iya. Yang gede ini 15.000 karena 15.000. Kemudian yang abon rasa pedas itu yang 15.000 karena beda, sistem produksinya beda. Ini dua kali memproduksi. Yang pertama kita produksi abonnya dulu. Oh, yang rasa yang Pepayanya kita olah dulu untuk menjadi abon, kemudian kita membuat rasa teri. rasa teri. Karena bahan bakunya ada dua macam, dari pepaya dan teri. Jadi harganya yang paling beda harganya. Dua kali Ya, proses ya. ya. Ini pun sama. Prosesnya juga lama ini. Manisan kering itu ya, Pak? Manisan kering prosesnya lama. Kita prosesnya setelah disangrai, itu kan harus diberi rasa. Ada rasa jahe, rasa kopi, ada rasa mint, rasa kayu manis. Itu kan baru perasanya. Kemudian baru dibentuk bulat-bulat. Nah ini membutuhkan waktu yang agak lama. Pembulatannya ini secara sama.
Iya, iya. Karena kami masih manual, Iya, belum punya manual. alat cetak produksi, belum ada sistem produksi secara mesin ya, Iya. masih manual semua. Kemudian ini kan juga membutuhkan sinar matahari, Pengeringan. pengeringannya. Nah, kalaupun kita menggunakan lampu listrik untuk memanaskan, kita tambah biaya mahal juga. Jadi butuh biaya listrik sama biaya produksi ini sendiri. Jadi juga lumayan mahal. Berapa, Pak? Yang ini 15.000, yang kalau yang manisan. yang manisan yang biasa nih, yang 10.000-an tadi ini 10.000, yang beda cuma abonnya. Abonnya berapa, Pak? Ini 15.000. Oh, yang kecil-kecil selainnya 10.000. Iya, 10.000. Oh iya. Ini 10.000, 10.000. Yang besar tadi 15.000 ya. Iya, 15.000. Mau dikirim ke Dubai. Ke Dubai, Pak. Luar biasa Mas. Tapi kami masih terkendala dengan adanya, saya sampaikan secara terbuka, saya sampaikan Iya. kami belum mempunyai PRT. Nego Iya. saya belum punya. Kemudian kami untuk uji expirednya kami belum punya. Iya. Tapi kalau ini uji expirednya kami sudah mencoba sendiri. Kita tahannya kurang lebih 5 bulan. Kalau yang Berangan-angan kita mau menggerakkan UMKM untuk istilahnya kita akan mengangkat ekonomi. Bagaimana kita bisa bangkit ekonomi kita di masa pandemi. Akhirnya kita menemukan waktu itu kita ada petani yang dihadirkan, petani pepaya. Nah, petani pepaya itu pun kita kan masih dalam lingkungan diskusi ya. Akhirnya saya punya ya gagasan bagaimana kalau pepaya kita olah menjadi varian yang berbeda karena saya pencinta manisan. Tuh. Di sini kita adakan lomba, jadi UMKM kita undang. Ini loh, ini ada pepaya. Kita olah menjadi manisan dan tolong dikreasikan sedemikian rupa pepaya itu dirubah menjadi apa? Bisa menjadi abon, bisa menjadi petik, bisa menjadi olahan manisan basah maupun kering. Mereka berkreasi. Kita tampung dan kita lombakan di sini. Oh, jadi iya di sini kita ada tim juri yang dipimpin oleh dokter apa ya Pak dari Kemas itu bukan saya. Itu kita ada lomba, ada juri tim penilai sendiri yang menikmati atau mencicipi hidangan ini untuk dilombakan. Menjadi siapa yang akan menjadi standar kami untuk memproduksi. Karena saya punya keinginan setiap produksi semua ada SOP-nya. SOP. SOP-nya. Ya, dari awal saya sudah menerapkan SOP dan Ada saya standarnya ya, Pak, ya? menerapkan sistem non kimia. Pokoknya seperti itu dan itu mereka sudah langsung bersambut ya menerima. Kita lombakan di sini dan kita mendapatkan hasil yang selama ini kita sudah bisa berproduksi. Selamat malam, selamat datang di presentasi kelompok 5 kelas Eksekutif MBA 35 UGM Yogyakarta. Kami akan mempresentasikan mengenai Global Gotong Royong Tetrapreneur dengan case study Desa Donoharjo. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Danang, kemudian saya sendiri Gifar, ada Iqbal, Novi, Ridian, dan Rizka. Kita mulai dari konsep terkait G2R Tetrapreneur atau kepanjangannya adalah Global Gotong Royong Tetrapreneur. Global Gotong Royong Tetrapreneur ini adalah sebuah program yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk membantu masyarakat desa memberdayakan sumber daya yang ada di desanya. Basis utama dari program ini adalah budaya gotong royong, di mana budaya gotong royong yang sebelumnya hanya hadir di lingkungan sosial budaya, melalui program ini budaya tersebut diangkat ke lingkungan ekonomi dengan harapan masyarakat dapat terbantu menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. G2R Tetrapreneur ini memiliki 4 pilar atau 4 tahap yang mendefinisikan masing-masing tahap yang harus dilalui desa binaan agar menjadi desa yang mandiri secara ekonomi. Yang pertama adalah chainpreneur atau pilar rantai pasok,
di mana pada tahap ini desa binaan itu memperoleh akses terhadap sumber daya dan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi produk unggulan desanya. Pada kasus Desa Donoharjo memiliki produk unggulan yaitu olahan pepaya, baik manisan maupun abon pepaya kering. Desa Donoharjo memiliki akses terhadap pepaya ini dikarenakan di Kabupaten Sleman sendiri merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dinasbihkan sebagai salah satu sentra budidaya pepaya di Indonesia. Yang kedua adalah pilar marketpreneur atau pilar pemasaran, di mana pada tahap ini produsen atau desa masing-masing yang diwakili oleh badan usaha milik desanya itu mulai mempenetrasikan produk olahannya ke pasar yang luas. Dalam kasus Desa Donoharjo nantinya akan menggait kerjasama dengan berbagai outlet oleh-oleh khas Jogja dan juga minimarket serta supermarket yang ada di lokal Jogja untuk mengadakan kerjasama dan menjual produk yang diolah. Kemudian pilar ketiga adalah pilar quality atau pilar manajemen kualitas. Pada tahap ini, proses produksi yang sudah stabil dan juga konsisten itu ditingkatkan lagi secara kualitas dan manajemen kualitasnya agar menghasilkan bahan-bahan yang konsisten dan berkualitas tinggi memenuhi standar dari konsumen. Kemudian pilar terakhir adalah pilar branding, di mana pada tahap terakhir ini dengan tahap produksi yang sudah konsisten, market atau pemasaran yang sudah didapat dan sudah dijalin kerjasama, serta manajemen kualitas yang sudah tersampaikan atau terjalin dengan baik, pilar terakhir ini merepresentasikan penanaman nama atau lebih menegakkan nama dari produk Desa Donoharjo di konsumen baik di Jogja maupun di luar Jogja. Desa Donoharjo sendiri terletak 15 km dari pusat Yogyakarta, di mana desa ini karena terletak di Kabupaten Sleman memiliki potensi dan bahan baku yang melimpah untuk buah pepaya. Oleh karenanya, atas akses yang melimpah terhadap sumber daya ini, Desa Donoharjo sebagai salah satu desa binaan G2RT memilih produk olahan pepaya berupa manisan pepaya dan abon pepaya untuk dikembangkan dan dijadikan produk unggulan desa. Melalui program G2RT, Desa Donoharjo akan mendapatkan tidak hanya pendampingan dan pelatihan, tapi juga modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini. Selanjutnya, terkait competitiveness akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Gifar atas kesempatannya. Dari sisi competitiveness atau daya saing produk, kami dari kelompok 5 membahas terkait setting harga produk. Berdasarkan dari buku Kotler-Keller, Marketing Management, bab 16 halaman 489, Desa Donoharjo dapat mengambil langkah-langkah sebanyak 5 tahap dalam setting the price, antara lain 1. Memilih tujuan penetapan harga. Pada praktek saat ini memang karena produknya produk baru, jadi masih dalam tahap survival, di mana produk masih dalam tahap perkenalan dan mencari atau masih mengubah keinginan dari konsumen yang biasanya mencari bakpia sebagai oleh-oleh khas Jogja ke manisan dan abon pepaya. Dari rekomendasi kelompok kami untuk meningkatkan mungkin memberi pilihan harga terkait dari kemasan dan isi yang lebih banyak dan harganya yang lebih murah. Kemudian tahap keduanya yaitu menentukan permintaan. Terkait memang keadaan praktek di saat ini, produk belum mengerti akan respon dari konsumen,
sehingga perlu dilakukan price elasticity atau of demand dengan memperhatikan respon pasar terhadap harga yang ditetapkan. Untuk launching agar diberikan harga perkenalan atau diskon untuk memperkenalkan produk ke wisatawan dan masyarakat. Tahap ketiga yaitu memperkirakan biaya. Pada waktu ini memang masih ada bantuan terkait dari pemerintah ke pihak desa, dalam hal ini BUMDes, memang terkait biaya dan pendampingan. Akan tetapi apabila produk ini memang sudah mulai dikenal, dan maka harus benar-benar memperhitungkan biaya-biaya atau cost yang dikeluarkan. Tahap keempat, menganalisa biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dikarenakan pre-launching dan produk baru, maka harus diperhatikan kemampuan daya beli dari wisatawan dan masyarakat. Selain pemasaran di daerah sendiri dengan BUMDesnya, bisa juga dilakukan di bandara serta stasiun, atau juga bisa diilustrasikan dengan implementasi bekerja sama dengan pihak perhotelan, di mana bisa menjadikan produk pepaya ini menjadi suatu oleh-oleh bagi tamu hotel dengan harga yang sudah termasuk di harga sewa hotel. Misalnya dengan harga hotel 150.000 ditambahkan dengan harga dari bonus manisan atau abon pepaya tersebut. Dan juga bisa diperkenalkan sebagai suatu menu baru bagi hotel untuk jenis makanan yang ditawarkan. Mungkin ini juga sebagai salah satu promosi dari produk. Tahap kelima, memilih metode penetapan harga. Untuk harganya, produk pepaya ini disarankan melakukan metode penetapan harga dengan orientasi nilai produk, di mana perusahaan menerapkan penetapan harga nilai untuk mendapatkan pelanggan setia dulu dengan menggunakan harga yang cukup rendah untuk penawaran produk yang berkualitas tinggi. Langkahnya memang salah satunya adalah merekayasa ulang operasi perusahaan untuk menjadi produsen berbiaya rendah tanpa mengorbankan kualitas untuk menarik pembeli. Dalam hal bundling dengan kawasan wisata Embung, misalnya dapat juga dilakukan dengan menukarkan kupon masuk dari setiap pengunjung untuk menukarkan dengan manisan pepaya yang sudah diperkirakan besarannya sesuai dengan harga dari tiket masuk ke Embung tersebut. Dan juga bisa di Embung, karena di Embung bisa dilengkapi dengan kafe-kafe yang menyediakan menu sehat, antara lain penggunaan abon pepaya tersebut. Selanjutnya untuk produk dan servis desain dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Oke, desain produk itu merupakan salah satu tahapan kritis dalam siklus hidup produk yang nantinya dapat mempengaruhi bahan, kualitas, dan juga bahan, kualitas, biaya proses, pengemasan, logistik, dan nantinya bagaimana produk ini diproses ketika dibuang. Nah, selama proses desain, salah satu tujuannya itu bagaimana kita menggabungkan pandangan sistem dalam desain produk dan layanan, sehingga nantinya mampu mengurangi dampak produk terhadap lingkungan. Nah, produk desain juga memberikan alternatif dari bahan untuk menghasilkan produk yang saat ini dibuat. Nah, untuk produk abon pepaya sendiri itu sebenarnya sudah banyak di pasaran dan mudah ditemukan di online marketplace. Nah, sayangnya mayoritas dari produk tersebut masih dikemas menggunakan plastik transparan. Dan untuk produk abon pepaya Donoharjo ini, setelah kami melakukan visit, ternyata sudah menggunakan standing pouch paper alufoil dengan mekanisme ziplock. Dan juga desainnya sudah di custom untuk masing-masing jenis produk olahan seperti abon pepaya dan manisan pepaya.
Nah, ini selain menarik dari segi estetika juga bisa meningkatkan value produk sendiri di mata konsumen karena pemilihan kemasan diperhatikan secara seksama. Terus jenis kemasan yang kami rekomendasikan ini juga bersifat ramah lingkungan sehingga bisa meningkatkan value dengan memiliki komponen yang lebih eco-friendly. Walaupun penggunaan kemasan ini menambah production cost dari olahan pepaya, namun akan lebih ramah lingkungan ketika nantinya menjadi sampah produk. Nah, kenaikan biaya produksi ini bisa diimbangi dengan penyesuaian harga jual yang nanti akan dikemukakan. Untuk objektif dari desain produk dan layanan olahan pepaya dan abon ini yaitu yang pertama dari sisi kepuasan pelanggan. Karena kemasan bersifat ziplock, maka akan memberikan kemudahan buat pelanggan untuk membuka dan menutup kemasan. Lalu yang kedua adalah tentang robust design. Selisih biaya dari standing pouch ini dengan kemasan plastik memang tidak terlalu besar, agak sedikit lebih di atas dari yang plastik, tapi kualitasnya tetap baik karena tidak akan mudah tumpah. Dengan nilai tambah lebih ramah lingkungan karena terbuat dari kertas. Lalu dari sisi degree of newness, di mana di sini memodifikasi desain produk sejenis yang menjadi unggulan yang bisa ditunjukkan oleh produk G2RT Desa Donoharjo. Ini karena memang sudah ada produk serupa sebelumnya yang bisa dikembangkan lebih menarik lagi dari segi variasi rasa dan kemasan. Lalu dari degree of standardization, itu bisa dicantumkannya label halal pada kemasan produk ketika nanti sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI, sehingga bisa menambahkan kepercayaan konsumen ketika memutuskan akan membeli produk tersebut. Selain itu, standarisasi proses pembuatan atau peracikan produk makanan juga menjadi hal penting agar tetap menjaga kualitas makanan walaupun ini merupakan unit usaha yang langsung di bawah naungan BUMDes. Dan yang terakhir dari sisi mass customization, misalnya untuk abon bisa dibuat varian rasa, pedas atau original dengan ciri berbeda pada kemasan disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, selanjutnya, Mas. Oke. Untuk service design, kondisi existing service package untuk olahan produk abon dan manisan itu menurut kami belum terstruktur dengan baik. Juga belum ada standarisasi yang mumpuni. Jadi masih dan mereka juga masih bergantung dengan pemerintah DIY, juga belum adanya layanan web service yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Sehingga kami merekomendasikan untuk membuat standarisasi service package di mana perlu meningkatkan skill pegawai marketing di bidang IT utamanya, sehingga pemasaran ini bisa dilakukan secara daring, sehingga ini juga bisa memudahkan akses kepada calon pelanggan. Lalu untuk service delivery sistemnya, ini menjadi unit usaha di bawah BUMDes, sehingga sebenarnya lebih mudah untuk melakukan standarisasi proses dan juga keahlian para pegawainya. Kemudian untuk produk bundling, kami menyarankan untuk memanfaatkan keberadaan wisata di Desa Donoharjo sendiri, yaitu Embung Jatisuro. Misalnya dengan menjajakan produk olahan pepaya di sana kepada para wisatawan. Nah, tentunya hal ini juga didukung dengan bagaimana desa bisa menarik minat orang-orang untuk mengunjungi Embung juga. Selain itu, produk bundling juga bisa menggunakan strategi partnership, ya, misalnya tadi dengan beberapa hotel di kawasan Sleman atau bahkan wilayah Yogyakarta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Novia. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Rizka. Selamat malam teman-teman semua. Selanjutnya saya akan membahas tentang quality management. Berbicara tentang quality management, tentunya kita akan berfokus pada yang namanya penekanan kualitas. Jadi dalam hal ini akan kita lihat secara lingkup
mulai dari proses memasukkan barang ataupun jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, oleh karena itu pada quality management ini termasuk di dalamnya adalah proses perbaikan SDM, kemudian bagaimana peralatannya, kemudian pemasukannya, marketingnya, material, hingga proses produksi itu sendiri. Nah, next, untuk quality management kita ketahui bersama ada 7 konsep, yaitu ada Tabuchi konsep, kemudian continuous improvement, GIT, Six Sigma, benchmarking, just in time, serta knowledge of TKM TOS. Namun dari hasil diskusi kelompok kami, untuk di Desa Donoharjo, lebih cocok untuk diterapkan beberapa konsep dari quality management itu sendiri, diantaranya adalah konsep Six Sigma. Nah, konsep Six Sigma ini sendiri kita ketahui adalah proses untuk mengurangi terjadinya defect ataupun error dengan mengurangi cost dan juga meningkatkan efisiensi waktu. Kita kenal ada singkatan untuk Six Sigma, yaitu DMAIC. Yang pertama adalah define. Kita harus mendefinisikan apa yang menjadi root cause. Nah, di sini yang berjalan di Desa Donoharjo itu sendiri, untuk feedback masih diperoleh dari mitra yang menjadi kerjasama dari produsen langsung, namun yang sebaiknya dilakukan oleh Desa Donoharjo adalah melakukan feedback secara langsung kepada customer, baik melalui web service atau QR respon. Apalagi sekarang adalah era digitalisasi layanan, di mana semua masyarakat tentunya optimal dalam pemanfaatan digitalisasi layanan itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah user. Jadi pada tahap ini dilakukan pengumpulan data. Kira-kira apa kritik dan saran dari setiap pembelian oleh customer itu sendiri, apa yang paling banyak. Nah, dari tahap itu selanjutnya masuk ke analyze. Jadi pada tahap ini dilakukan analisa atau istilahnya brainstorming untuk mencari solusi terbaik dari setiap feedback yang diberikan oleh customer. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bagian operasional ataupun bagian marketing. Nah, selanjutnya adalah dilakukan improvement. Jadi pada tahap ini, solusi yang sudah ditetapkan dari tahap brainstorming tersebut itu diterapkan atau diimplementasikan. Dan selanjutnya tahap akhir dari Six Sigma itu sendiri adalah kontrol. Jadi dipastikan bahwa solusi tersebut diimplementasikan dan juga dilakukan kontrol secara kontinu. Nah, rekomendasi dari kelompok kami selanjutnya adalah benchmarking. Jadi di sini adalah dilakukan pemilihan standar barang ataupun jasa berdasarkan permintaan dari konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan survei kecil-kecilan kepada konsumen dalam bentuk pertanyaan sederhana. Misalkan bisa ditanyakan kira-kira varian rasanya bisa ditambahkan apa saja, kemudian untuk desain penyajiannya apakah olahan pepaya tersebut bisa disajikan dalam bentuk dingin, normal, ataupun panas, serta kombinasi misalkan olahan pepayanya dikombain dengan beberapa buah lain seperti itu. Nah, kemudian tahap terakhir adalah konsep selanjutnya yang kami rekomendasikan adalah just in time. Jadi di sini dilakukan analisa kapan kira-kira waktunya permintaan itu naik ataupun turun. Misal tentunya kalau di hari libur pastinya permintaan akan cukup tinggi, sehingga perusahaan itu harus menyediakan pasokan dalam jumlah yang cukup memadai. Nah, untuk hal ini tentunya implementasinya tidak cukup sulit. Hanya perlu kita lakukan monitoring secara berkala dari mitra dan penanggung jawab di Desa Donoharjo tersebut. Next.
Nah, kemudian untuk proses desain sendiri, di sini kami fokus pada produk fokus itu sendiri dan strategi lainnya adalah mass customization. Jadi pada fokus bahan baku. Nah, kemudian dilakukan standarisasi terkait bagaimana proses pembuatan produksinya. Nah, misalnya nih takaran bumbunya itu seberapa sih, ataupun waktu pengolahannya untuk menghasilkan. Kemudian untuk mass customization, memang ini belum diimplementasikan karena kan sampai dengan saat ini mereka juga belum dapat isinya PIRT-nya, namun untuk kedepannya ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Di antaranya ada yang kita kenal dengan customized kolaboratif. Jadi pada saat ini kita bisa lakukan dialog langsung dengan konsumen terhadap apa saja sih yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi permintaan mereka. Misalnya saja tadi seperti yang saya sebutkan, apakah konsumen di pasaran saat ini membutuhkan desain yang berbeda ataupun olahan pepaya tersebut dikombin dengan buah yang lain ataupun penyajiannya divariasikan seperti itu. Kemudian ada yang namanya customized adaptable. Jadi customized adaptable ini produsen bisa menawarkan produknya sesuai dengan standar yang masih dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, selanjutnya ada yang kita kenal dengan customized kosmetik. Apa yang dimaksud dengan customized kosmetik? Jadi ini adalah diferensiasi produk disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya tadi dari segi desain produk itu bisa diberikan ukuran apakah small, kemudian medium ataupun large. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah customized transparan. Jadi disesuaikan produk dengan jenis pelanggan kita, seperti itu. Next. Nah, ini untuk proses agregatnya itu sendiri, hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama harus dilakukan oleh Desa Donoharjo adalah capacity option. Jadi pada tahap ini perlu memang dilakukan pelatihan khusus oleh Desa Donoharjo untuk membuat produk olahan tadi, produk manisan dan juga produk abon pepaya yang nantinya bisa diterima baik di kalangan masyarakat Donoharjo itu sendiri ataupun wisatawan mancanegara, karena mereka punya target untuk go internasional, tidak hanya menembus pasar dalam skala nasional tapi juga skala internasional, meskipun memang perlu yang dipikirkan adalah biaya dari pelatihan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah demand option. Jadi pada tahap ini Desa Donoharjo itu harus memperhatikan kira-kira kapan kondisi permintaan pasar turun. Jadi pada saat ini terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan kegiatan periklanan sehingga bisa memperluas pangsa pasar. Nah, kemudian juga bisa memberikan tawaran paket yang menarik. Seperti apa? Seperti memberikan diskon. Tentunya hal ini juga diperlukan marketers yang handal dan juga profesional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Iqbal, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di dalam sistem GIT yang tadi sudah dipaparkan sedikit oleh sama Mbak Novi, itu terdapat konsep yang cukup terkenal, yaitu 7 ways, di mana 7 ways ini terdiri dari yang pertama adalah defect, yang kedua adalah overproduction, yang ketiga adalah transporting, yang keempat adalah waiting, yang kelima adalah movement, yang 6 adalah overprocessing, dan yang terakhir adalah inventory. Nah, untuk barang yang produk defect ini, untuk menghindari produk defect ini itu supaya tidak merugikan konsumen, maka yang harus dipertimbangkan adalah harus mempunyai target dari konsumen itu sendiri.
yang jelas dengan tujuan untuk membangun konsep promosi yang jelas serta channel pemasaran yang tepat. Nah, berhubung karena ini masih terkendala PRT, mungkin dilakukan dengan proses pre-order. Diharapkan dengan cara proses pre-order ini, pembuatan dari produksi dari awal hingga akhir itu cukup teliti sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan gitu. Yang selanjutnya adalah overproduction dan juga inventory. Nah, untuk menghindari ini, beberapa hal yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan perluasan pasar dengan merambah pasar nasional, yaitu sekitaran Jogja dan sekitarnya, mungkin di luar Jogja juga. Dan selanjutnya adalah tidak menutup kemungkinan sampai go internasional juga. Nah, yang dimana ini sejalan dengan misi dari G2RT dan dilakukan proses promosi yang ada di pasaran seperti dengan ikut bazar yang ada dan juga atau ikut pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat gitu. Yang selanjutnya adalah untuk whiting dan juga overprocessing ini bisa diminimalisir dengan perencanaan jadwal produksi, mulai dari jadwal pembelian bahan, jadwal produksinya, hingga jadwal pengiriman barang jadi. Ini sangat-sangat bisa diminimalisir dari segi ini. Dan yang terakhir adalah dari segi transporting dan juga movement ini, kalau yang transporting dan movement ini terkait dengan yang namanya adalah layout yang digunakan, yang nanti akan dijelaskan oleh teman kami. Di mana karena di sini akan memerlukan pemindahan barang dari tempat proses pertama hingga terakhir. Nah, itu kan mungkin akan menimbulkan waktu yang cukup lama juga karena antara proses satu dan proses yang selanjutnya itu jaraknya cukup berjauhan. Nah, karena ini kelompok kami merekomendasikan terkait dengan layout yang akan digunakan begitu. Dan yang selanjutnya adalah next, Mbak. Selanjutnya adalah konsep yang ada di dalam just in time, yaitu adalah push system dan juga pull system. Nah, di mana di sini kami menulisnya itu menggunakan push dan pull, karena kan kita juga harus melihat kondisi pasar yang ada, seperti yang dikatakan Mbak Novi tadi, kalau ketika liburan, nah itu kan kemungkinan banyak peminat. Nah, makanya kadangkala bisa menggunakan push, kadangkala bisa menggunakan pull. Semua tergantung dengan kondisi pasar yang ada. Nah, untuk Desa Donoharjo sendiri ini, untuk sementara memang menggunakan pull system. Karena kan memang satu untuk menghindari overproduction dan juga inventory. Yang kedua memang produk ini kan masih mengejar yang namanya PIRT. Jadi mereka tidak bisa terlalu banyak bergerak untuk menitipkan barangnya itu ke pihak ketiga. Nah, maka dari itu dilakukanlah sistem pemesanan pre-order ini tadi sembari jalannya proses dari PIRT ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga setelah PIRT ini keluar, produk dari Desa Donoharjo ini menggunakan push system. Nah, karena akan mengantisipasi kebutuhan dan mengurangi risiko stock out yang ada, sehingga ketika orang menginginkan, ketika udah ada PRT sudah terkenal, ketika orang menginginkan tuh barang itu selalu ada dan selalu tersedia. Nah, gitu. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami, rekan kami. Silakan Mas Danang. Terima kasih Mas Iqbal dan teman-teman yang lain. Kepada penonton video ini ya, mohon izin saya melanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai job design. Nah, mungkin sebelum membahas job design, memang sudah dijelaskan teman-teman tadi bahwa sebenarnya BUMDes ini sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan pengelolaan embung Jatisuruh yang saat ini sudah berjalan dan sudah dikelola oleh BUMDes. Nah, sementara olahan dari pepaya ini itu adalah merupakan salah satu program. Jadi intinya adalah
BUMDes ini membawai dari produk olahan pepaya. Jadi secara bisnis memang secara luas kita lihat secara bisnis BUMDes ini memang mengandalkan dari embung jati suruh. Seperti itu. Nah, untuk struktur organisasi sendiri memang sudah tertata dengan baik dan benar kalau kita lihat yang ada di BUMDes saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut harus dikembangkan seiring dengan prediksinya atau optimisme dari teman-teman BUMDes ini yang akan menjalankan bisnis olahan pepaya ini menjadi bisnis yang bagus untuk kedepannya. Jadi misalnya tadi sudah disebutkan teman-teman ini bisa bundling dengan hotel, pusat oleh-oleh, ataupun bisa bundling dengan program dari embung itu sendiri. Nah, kemudian job design yang kami usulkan ada 5, yaitu yang pertama yaitu tentang labor spesialisasi. Nah, ini intinya setiap karyawan yang ada di BUMDes itu diharapkan memiliki spesialisasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Misalnya kalau di bagian marketing ya memang orang yang paham marketing, kemudian untuk orang keuangan paham tentang keuangan, untuk produksi yang paham dengan produksi. Seperti itu. Dan yang kedua adalah job expansion, yaitu penambahan pekerjaan yang sama kepada satu orang. Jadi intinya adalah memang semua orang harus memiliki, menutup kemungkinan seseorang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Misalnya seseorang yang produksi ternyata dia juga bisa memiliki basic marketing. Nah, itu harapannya nanti bisa terjadi rotasi atau change job, karena itu merupakan bagian dari penyegaran suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, psychological component of job designs, yaitu menambahkan skill tertentu dari pegawai. Nah, ini seperti ini. Jadi penambahan skill ini adalah di mana seseorang juga harus memiliki skill yang lain. Misalnya tadi yang saya sebutkan itu harus dikembangkan sehingga nantinya ketika penambahan usaha dari BUMDes itu sendiri, BUMDes tidak perlu mencari orang-orang atau merekrut karyawan lagi yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu self-direct team, yaitu melaksanakan briefing antara pemilik usaha dan pegawai. Jadi maksudnya adalah ini adalah briefing ini diadakan secara rutin antara atasan dan bawahan, antara pemilik dan pegawai. Itu adalah bertujuan untuk kekompakan tim. Jadi ketika tim yang kompak itu akan menghasilkan suatu tujuan atau suatu hasil yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah motivation and incentive system. Nah, setelah karyawan bekerja dengan baik, tentunya saat ini yang paling memotivasi adalah insentif. Jadi dengan insentif sistem, harapannya seseorang yang memang bekerja atau mendapatkan hal yang lebih, tentunya memiliki pendapatan yang lebih. Tentunya ini adalah sebagai salah satu motivasi ketika seseorang bekerja ini, harapannya mendapatkan hasil yang lebih sehingga motivasinya akan terjaga seperti itu. Next slide mungkin, Mbak. Nah, berikut ini kami akan menjelaskan tentang layout desain, tentang rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis. Jadi embung sendiri yang ada di sana yang jadi wisata unggulan ya dari Desa Donoharjo itu, Embung Jati Suruh, itu memiliki luas lahan yang cukup luas. Nah, di antara luas lahan itu memang masih belum dimaksimalkan, yaitu antaranya masih ada lahan kosong yang kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis dari bisnis olahan pepaya. Rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis ini memang kita desain menggunakan kontainer karena apa? Satu, kontainer memiliki pembangunan yang lebih cepat dan lebih murah karena kontainer ini diharapkan kita menggunakan kontainer bekas ya dari yang sudah tidak terpakai, kemudian kita renovasi sedikit agar bisa menjadi layak untuk digunakan sebagai rumah produksi atau kemasan atau rumah bisnis. Yang kedua adalah kondisi di Yogyakarta yang memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, misal gempa bumi ataupun terhadap
Gunung Merapi yang sering meletus. Nah, ini kemungkinan jika terjadi hal tersebut akan menimbulkan minim biaya kerusakan. Nah, hal ini sudah menjadi studi ya, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, bahwa memang di jalur selatan dengan kondisi bencana yang cukup tinggi, sehingga kita harus memikirkan untuk konstruksi dari bangunan-bangunan tersebut. Nah, di sini memang kita bagi menjadi rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis. Dalam artian seperti ini, rumah produksi itu adalah difokuskan kepada ketika bahan baku atau bahan mentah itu datang, itu langsung diolah di rumah produksi, yaitu diantaranya ada pengeringan, ada proses masak di situ, tergantung dari produk-produk yang saat ini memang sedang dikembangkan, yaitu antara manisan, abon maupun keripik pepaya itu sendiri. Nah, memang kemudian setelah masuk ke rumah produksi, tentunya di belakang itu ada rumah kemasan yang bersamaan dengan gudang. Nah, rumah kemasan ini adalah rumah kemasan di mana produk jadi atau memang beberapa produk seperti manisan itu memerlukan gudang atau lemari es untuk produknya agar tidak cepat kadaluarsa, sehingga diperlukan gudang dan rumah kemasan itu menjadi satu yang ada yang di gambar biru. Nah, yang terakhir adalah rumah bisnis. Rumah bisnis ini adalah kita berkonsep seperti kafe. Jadi tidak memang kita menyasar pasar di mana ini memang tidak hanya untuk olahan pepaya, namun kita fokuskan kepada bisnis seperti kafe. Nah, harapannya dengan ini akan menarik perhatian pengunjung dari embung itu. Kemudian olahan pepaya ini bisa kita sajikan sebagai oleh-oleh setelah kunjungan dari beberapa wisatawan. Nah, sehingga diharapkan nanti semuanya dapat bersinergi antara embung, olahan pepaya, dan produk. Misalnya si BUMDes ini bikin kafe, tentunya akan bersinergi menjadi satu, sehingga ini harapannya Donoharjo, program G2RT ini dapat mengangkat ekonomi masyarakat khususnya di Desa Donoharjo. Nah, di slide selanjutnya mungkin kita akan tampilkan visualisasi dari layout desain ini. Nah, ini mungkin kita mengambil tema green, jadi memang di embung ini yang saat ini panas harus dilakukan penghijauan dulu, sehingga ini akan mensupport dari kafe yang akan kita bikin. Nah, ini dapat dilihat di layar. Jadi secara di gapurannya sendiri kita tuliskan G2RT Desa Donoharjo, olahan pepaya, kemudian juga ada itu sendiri. Nah, kemudian jika kita lihat dari atas juga ini yang warna kuning ini adalah rumah produksi tadi. Nah, rumah produksi ini harapannya nanti wisatawan dapat melihat langsung proses produksi dan pengemasannya. Kemudian yang gambar biru ini adalah di gudang atau ini produk dari barang jadi tadi yang memerlukan lemari es atau tidak memerlukan lemari es, itu harapannya disimpan di kontainer warna biru. Nah, ini dapat dilihat dari atas. Jadi dari atas ini yang di rumah bisnis kita menumpuk 2 kontainer. Yang atas kita fokuskan untuk tempat nongkrong ya, dan sedangkan yang di bawah ini kita fokuskan untuk display untuk penjualan dari olahan pepaya tersebut. Nah, ini juga sudah ada logo dari G2RT. Nah, ini kita lihat dari atas bentuk dari layout desain tersebut. Next. Nah, untuk slide data governance akan saya kembalikan ke rekan saya, Mas Gifar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Danang dan rekan-rekan semua. Sepanjang video tadi kita sudah banyak mendengarkan terkait teori dan konsep serta implementasi yang kelompok kami coba visualisasikan ke dalam proses produksi olahan pepaya di Desa Donoharjo.
Tahap data governance ini adalah tahap yang advance, artinya untuk sekarang ini belum bisa dilakukan. Ini hanya bisa dilakukan ketika konsep dan implementasi yang tadi sudah dijelaskan itu sudah diselesaikan terlebih dahulu. Tapi dengan keyakinan bahwa suatu saat Desa Donoharjo akan mencapai titik ini, dari kelompok kami membagi itu diimplementasikan ke dalam 3 silos atau 3 pilar. Pilar pertama adalah inventory management system atau data management inventory atau stok. Ini meliputi purchase order untuk bahan baku, termasuk juga peralatan, tracking inventory yang ada baik di gudang maupun di rumah bisnis, dan juga terkait prosedur operasional produksi. Artinya flow of goods atau lalu lintas barang yang ada di olahan pepaya yang ada di BUMDes Donoharjo ini akan bisa terrecord dengan baik. Yang kedua adalah point of sales. Ini digunakan untuk transaksi. Artinya ini akan inline dengan manajemen inventory tadi, di mana ketika ada stock out atau barang yang keluar dan kemudian jadi sales, dia akan dicatat sesuai dengan volume sales yang terbentuk, sesuai dengan rupiah penjualan dari uang yang dibayarkan oleh konsumen. Dari produk apa yang paling sering terjual, hari apa, ketika konsumen itu ramai, dan juga kita menentukan stoknya secara lebih matang untuk mengantisipasi kenaikan atau potensi transaksi yang terjadi. Nah, selain itu, silos atau pilar data terakhir adalah dari data financial management system, di mana dengan inventory management yang sudah berjalan serta di-inline-kan atau diselaraskan dengan point of sales, tentunya kita membutuhkan sistem untuk memonitor pergerakan laju cash atau data finansial yang dimiliki oleh BUMDes Desa Donoharjo. Kita perlu untuk memonitor flow of cash dan capital, serta kita membutuhkan sebuah sistem yang memampukan BUMDes Donoharjo untuk membuat laporan-laporan finansial yang akan menjelaskan terkait tidak hanya histori atau performance secara keseluruhan dari BUMDes Donoharjo, tapi juga proyeksi-proyeksi ke depannya serta potensi-potensi yang bisa lebih digali lagi oleh bisnis BUMDes Desa Donoharjo ini. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait implementasi atas konsep dan teori G2RT di Desa Donoharjo. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada perwakilan Desa Donoharjo dan juga BUMDes Donoharjo, ada Bapak Yunus dan Bapak Ruhedi selaku pengurus, ketua dan juga sekretaris BUMDes Sri Lambang Rezeki, yang mana merupakan nama BUMDes Desa Donoharjo. Kemudian ada Bapak Hendro, Bapak Bejo, Ibu Desta, dan juga Ibu Haryanti, yang merupakan pengurus dari operasional olahan pepaya Desa Donoharjo. Bapak Hendro sebagai PIC atas kegiatan operasional, Bapak Bejo sebagai PIC kegiatan marketing, Ibu Desta sebagai PIC Sales, dan juga Ibu Haryanti yang bertugas sebagai bendahara pada operasional produksi olahan pepaya Desa Donoharjo. Sekian presentasi kelompok kami, kelompok 5, yang mempresentasikan terkait konsep EG2RT serta implementasi kepada Desa Donoharjo dengan produk unggulannya adalah produk olahan pepaya berupa manisan pepaya dan juga abon pepaya kering. Harapannya agar presentasi yang kami lakukan ini tidak hanya dapat menjadi referensi yang baik bagi materi perkuliahan, tapi juga dapat membantu pertumbuhan kembangan Desa Donoharjo sebagai sebuah desa yang mandiri dan memiliki kemampuan ekonomi yang berdaya saing melalui pembinaan dari program G2RT oleh pemerintah Provinsi Yogyakarta. Terima kasih, saya mewakili dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Kami mohon izin untuk undur diri dan selamat malam. Nggih Pak, mboten napa-napa. Nggih. Dalam rangka merepotkan kok. Enggak, lama masih bisa bantu. Nggih. Bare wedi nanggel. Oh, Pak sinten Pak? Bapak Bejo. Pak Bejo. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Pak, monggo Pak.